kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 5.3. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Ibu lanjutkan untuk soal nomor 6 anak-anak. Ibu bacakan dulu soalnya. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Dalam soal ini perlu anak-anak ketahui bahwa nanti jus yang dibuat perbandingan berat jambu dan wortel adalah sama. Jadi ini merupakan perbandingan proporsi atau perbandingan senilai. Untuk soal A, lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Baik anak-anak, kita amati dulu tabelnya. Ini di baris pertama ada jambu dalam satuan ons dan di baris kedua ada wortel dalam satuan ons. Untuk setiap 2 ons jambu dibutuhkan wortelnya adalah 5 ons dan ini sudah diketahui dalam soal bahwa perbandingan jambu dengan wortel selalu sama. Yang diminta adalah jika jambunya 4 ons, 6 ons, 8 ons dan nanti yang satu kolom ini kita isi dengan 10 ons. Baik anak-anak, ini Ibu sudah ganti, sudah Ibu pindahkan tabelnya. Sebelum mengisi, mari kita cari rumusnya dulu. Tadi di sini 2 ons, di sini wortelnya 5 ons. Misalkan saja jambunya Ibu nyatakan dalam X dan wortelnya dalam notasi Y. Untuk mempermudah, kita perbandingkan dahulu anak-anak. Ini Y dibanding X, Y dibanding X atau wortel dibanding jambu sama dengan 5 dibanding 2. Jadi Y sama dengan 5 per 2. Ibu pindah ruaskan menjadi pengali 5 per 2 X. Di mana 5 per 2 ini anak-anak, 5 per 2 ini sama dengan K. Ibu sebut dengan K atau konstanta perbandingan. Selanjutnya, rumus awalnya, jadi rumus untuk kita selanjutnya adalah Y sama dengan K dikali X. Lanjut, kita isi kolom yang ketiga ini. Jika 4 ons jambu, berarti diketahui X-nya sama dengan 4, berarti Y sama dengan 5 per 2 dikali 4. Kita sederhanakan dulu anak-anak, dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. 5 kali 2, 10. Berarti Y-nya 10. Kita masukkan 10 anak-anak. Selanjutnya, jika X-nya 6. Di sini X sama dengan 6, berarti Y sama dengan 5 per 2 dikali 6. Sama dengan, kita sederhanakan dulu anak-anak, dibagi 2, 1, dibagi 2, 3. 5 dikali 3, 15. Di sini jika jambunya 6, di sini wortelnya 15. Selanjutnya, jika X-nya 6, X-nya 8. Jika X-nya 8, berarti Y sama dengan 5 per 2 dikali 8. Ini sama dengan dibagi 2, 1 dibagi 2, 4. 5 kali 4, 20. Berarti Y-nya kita isi dengan 20. Ini 20. Selanjutnya, satu kolom lagi anak-anak Ibu isi dengan 10. Jika X-nya 10, berarti X sama dengan 10, berarti Y sama dengan 5 per 2 dikali 10. Sama dengan dibagi 2, 1 dibagi 2, 5. 5 dikali 5, 25. Berarti nilai Y-nya adalah 25. Kita isikan dulu anak-anak, 25. Kita sudah selesai mengisi tabelnya anak-anak.
Ini 25, 4, 10, 6, 15, 8, 20, dan 10, 25. Sekarang kita bahas soal B anak-anak. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Baik anak-anak, Ibu sudah buatkan grafiknya. Ini sumbu X menyatakan banyak jambu dalam ons dan sumbu Y-nya menyatakan banyak wortel dalam ons. Tadi untuk 2 ons jambu maka perlu 5 ons wortel. Jadi tadi dalam tabel 2 dengan 5, 4 dengan 10, 6 dengan 15, 8, 20, dan 10, 25. Kalau kita hubungkan titik-titiknya, ini garisnya berupa garis lurus dan melalui titik 0,0. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa perbandingan antara jambu dengan wortel ini merupakan perbandingan senilai. Soal 6C anak-anak. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Ibu bahas dulu soal yang ini. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Jawabannya sama. Ini Ibu tuliskan dulu. X per Y, tadi X-nya adalah jambu dan Y-nya wortel. Perbandingannya adalah 2 per 5, sama dengan 4 per 10, sama dengan 6 per 15, sama dengan 8 per 20, juga sama dengan 10 per 25. Ini perbandingannya sama. Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Ibu tuliskan saja anak-anak, apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Jawabannya iya. Perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom. Situasi tersebut proporsional anak-anak karena perbandingannya sama. Situasi tersebut proporsional karena dilihat dari grafik tadi di soal B anak-anak, dilihat dari grafik yang berupa garis lurus dan melalui titik asal 0,0. Tadi grafiknya berupa garis lurus dan melalui titik asal 0,0 serta perbandingan jambu dan wortel sama setiap kolomnya. Soal nomor 7 anak-anak. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno, kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Retno bertanya-tanya, akankah usiaku menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Untuk soal A, buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Untuk soal 7 anak-anak, Ibu sudah siapkan tabelnya. Ini usia Arfan dalam tahun, baris kedua usia Retno juga dalam satuan tahun. Tadi diketahui usia Arfan 7 tahun dan usia Retno 14 tahun. Selanjutnya kita isi kolomnya anak-anak 5 tahun ke depan. Usia Arfan berarti setiap tahun bertambah 8, 9, 10,
11, 12. Sedangkan usia Retno setiap tahun juga bertambah menjadi 15, 16, 17, 18, 19. Selanjutnya soal 7B anak-anak. Untuk setiap tahun hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan. Apakah yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Baik, untuk soal 7B ini anak-anak, misalkan saja ini usia Arfan ibu nyatakan dalam X dan usia Retno dalam Y. Ini mari kita bandingkan usia Retno terhadap usia Arfan. Ini X1, X-nya tadi usia Arfan dan X-nya Arfan ibu tuliskan dulu, Y-nya tadi Retno. Yang ditanyakan Retno dibanding Arfan, berarti Y1 per X1 sama dengan 7 per 14. Selanjutnya untuk Y2 per X2, Y2 per X2 sama dengan 15 per 8. Selanjutnya lagi untuk Y3 per X3 sama dengan 16 per 9. Untuk Y4 per X4 sama dengan 17 per 10. Y5 per X5 sama dengan 18 per 11. Dan untuk Y6 per X6 sama dengan 19 per 12. Kalau kita amati perbandingan Y dengan X untuk setiap kolom ini ternyata berbeda. Jadi kalau kita diminta apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan tersebut, dari perbandingan itu, perbandingan usia Retno dan Arfan setiap tahunnya berbeda, karena ini tidak ada yang sama anak-anak, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini perbandingan usia Retno dan Arfan setiap tahunnya berbeda. Soal C anak-anak, kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Tadi sudah kita lihat dalam tabel anak-anak bahwa perbandingan untuk setiap kolomnya berbeda, jadi sudah tidak akan ada lagi usia Retno 2 kali Arfan lagi. Jadi kapankah usia Retno? Jawabannya tidak akan ada lagi usia Retno 2 kali usia Arfan selain saat usia Arfan 7 tahun dan usia Retno 14 tahun. Karena sudah kita ketahui tadi dalam tabel anak-anak, karena perbandingan usia mereka setiap tahunnya berbeda. Soal 7D anak-anak, apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelaskan mengapa. Baik, kembali kita amati tabelnya anak-anak. Ini kita lanjutkan tabelnya. Saat usia Arfan 13 tahun, maka usia Retno adalah 20 tahun. Dan saat usia Arfan 14 tahun, maka usia Retno adalah 21 tahun. Ibu melanjutkan bahas soal 7D anak-anak. Sudah kita ketahui tadi
dalam tabel bahwa saat usia Retnonya atau Y-nya 21 tahun, maka X-nya adalah 14 tahun atau usia Arfan 14 tahun. Mari kita bandingkan dulu anak-anak, apakah usia Retno di sini 1,5 kali usia Arfan. Y per X sama dengan 21 per 14. Y sama dengan 21 per 14 X. Ini Y kita sederhanakan anak-anak. Dibagi 7, di sini 2, dibagi 7, 3. Berarti 3 per 2 X. 3 per 2 X itu sama dengan 1,5 X. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa usia Retno sama dengan 1,5 kali usia dari Arfan. Kalau kita ditanya apakah di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan, jawabannya ada. Ada di suatu tahun usia Retno 1,5 kali usia Arfan, yaitu saat usia Retno 21 tahun dan usia Arfan 14 tahun. Soal E anak-anak, akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jelaskan jawaban kalian. Baik, untuk soal E tadi sudah Ibu membahas panjang untuk perbandingan usia mereka. Akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jawabannya tidak akan anak-anak. Tidak akan pernah perbandingan usia mereka menjadi 1 karena ada selisih usia yaitu 7 tahun. Karena ada selisihnya tadi 7 tahun anak-anak. 7 tahun dan usia mereka setiap tahun bertambah. Jadi setiap tahun usia mereka masing-masing bertambah. Jadi tidak akan mungkin nanti perbandingannya menjadi 1 karena ada selisih usia 7 tahun. Soal nomor 8 anak-anak. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3:5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 8 ini anak-anak. Jadi apabila 60%-nya perempuan, ini Ibu tulis semua siswa dulu anak-anak. Berarti kalau seluruh siswa itu ada 100%. Diketahui tadi perempuan, Ibu tulis perempuan, P saja anak-anak, P-nya ada 60%, berarti anak laki-lakinya, siswa laki-lakinya ada 100% dari seluruh siswa ini 100%, dikurang yang perempuan 60%, ada 40%. Mari kita bandingkan perempuan dibanding laki-lakinya anak-anak. P dibanding L sama dengan P-nya tadi 60% dibanding dengan 40%. Kita sederhanakan anak-anak, persen dengan persen kita buang, kita coret-coret boleh. Selanjutnya kita bagi 20 dibagi 20. 60 dibagi 23, 40 dibagi 22. Jadi perbandingan perempuan dibanding laki-laki adalah 3:2. Apabila tadi kesimpulan dari Raffi itu perempuan dibanding laki-laki 3:5, kesimpulan dari Raffi adalah
kurang tepat. Ibu tuliskan dulu anak-anak. Kesimpulan, Raffi kurang tepat. Ini karena perbandingan siswa perempuan terhadap laki-laki adalah tadi 60% dibanding 40% anak-anak, 60% dibanding 40%, atau apabila kita sederhanakan 3 dibanding 2. Soal nomor 9 anak-anak. Gambar berikut menunjukkan rencana kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Mari kita lihat gambarnya anak-anak. Untuk gambar yang kecil ini untuk yang 1 siswa, lebarnya 3 meter, dan untuk 2 orang siswa, kalau 1 siswa 1 tempat tidur dan 1 meja, untuk kamar 2 siswa ada 2 tempat tidur dan 2 meja. Ini lebarnya 4 meter dan panjangnya 5 meter. Soal nomor 9 anak-anak. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Baik, ini Ibu sudah pindahkan sketsanya, Ibu sketsakan anak-anak. Ini panjangnya, lebarnya 3 meter untuk 1 siswa, yang untuk 2 siswa 4 meter. Panjangnya yang ditanyakan, panjang untuk 1 siswa ini Ibu nyatakan dalam X, dan yang di sini panjang untuk 2 siswa, kamar 2 siswa itu 5 meter. Ibu bahas untuk soal A ini anak-anak, agar mudahnya ini perbandingannya sama anak-anak, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama karena kedua kamar ini sebangun. Berarti panjang dibagi panjang, X per 5 ini sama dengan 3 dibanding 4 atau 3 per 4. Ini sama dengan X sama dengan 3 per 4. Ini Ibu pindah ruaskan menjadi kali. Ini sama dengan, ini 3 dikali 5, 15 per 4. Selanjutnya kita jadikan pecahan desimal anak-anak. 15 per 4 kali 3, 12, sisa 3, tambah koma, tambah 0, kali 7, 4 kali 7, 28, sisa 2, tambah 0, 5. Ini 20, 0. Ini sama dengan 3,75 meter. Jadi apabila ditanya, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa, Ibu tuliskan dulu. Jadi panjang kamar untuk dihuni 1 siswa adalah 3,75 meter. Ini sudah tuliskan anak-anak. Ini jadi panjang kamar untuk dihuni 1 siswa adalah 3,75 meter. Bu, lanjutkan untuk soal B anak-anak. Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Baik, ini untuk luas kamar 1 siswa Ibu nyatakan dalam L1, dan luas kamar 2 siswa Ibu nyatakan dalam L2. Tadi sudah dibahas untuk di soal A, panjang P1-nya 3,75 meter, L1-nya 3 meter, P2-nya 5 meter, dan L2-nya 4 meter. Selanjutnya kita bandingkan L1 dibanding L2 anak-anak. Karena bentuknya persegi panjang, maka rumusnya adalah P1 dikali L1 dibanding dengan P2 dikali L2. P1 dikali L1 berarti 3,75 meter, anak-anak Ibu tidak tuliskan, dikali
Apa Ibu tulis saja anak-anak? 3,75 meter dikali 3 meter dibanding dengan P2-nya 5 meter dikali 4 meter. Ini karena satuannya sama meter, bisa dicoret-coret anak-anak. Meter dengan meter, ini karena satuan perbandingan itu harus sama. Selanjutnya kita kalikan 3,75 dikali 3 itu 11,25 dibanding dengan 5 kali 4, 20. Perbandingannya 11,25 dibanding 20, kalau kita sederhanakan dibagi 5 anak-anak. Ini 11,25 dibagi 5 itu 2,25 dibanding 20 dibagi 5, 4. Jadi perbandingannya adalah 2,25 dibanding 4. Lanjut untuk nomor 9C anak-anak. Tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Baik, tadi L1 dibandingkan dengan L2, ini tadi 11,25 meter persegi dibanding dengan 20 meter persegi anak-anak. Ini untuk satu siswa, ini 11,25 meter persegi. Kalau untuk yang dua siswa ini anak-anak, dua siswanya berarti ini 20 meter persegi harus berbagi 2. Berarti rata-rata untuk satu siswa hanya 10 meter persegi. Jadi kalau kita bandingkan untuk satu siswa dan kamar untuk satu siswa dengan dua siswa itu 11,25 dibanding dengan 10. Jadi lebih luas untuk satu siswa. Ibu tuliskan saja anak-anak. Tipe manakah yang memberi ruang lebih luas adalah kamar yang lebih luas adalah kamar untuk satu siswa karena kamar untuk dua siswa mereka harus berbagi. Meskipun mereka 20 meter persegi harus berbagi 2, maka kalau di rata-rata akan lebih sempit. Soal nomor 10 anak-anak. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Oke, kita amati terlebih dahulu untuk grafik ini anak-anak. Sumbu X menyatakan banyak bensin dalam liter, sumbu Y merupakan jarak yang ditempuh dalam kilometer, dan garis ini merupakan garis lurus dan melalui titik 0,0, berarti perbandingan merupakan perbandingan senilai atau proporsi anak-anak. Tadi untuk 1 liter bensin ini menempuh jarak 12 km di sini anak-anak. Berarti apabila 2 liter bensin ini bisa menempuh jarak 24 km. Untuk 3 liter bensin bisa menempuh jarak 36 km dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan anak-anak. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Kita bahas terlebih dahulu anak-anak. Misalkan banyak bensin dalam satuan liter, ini Ibu nyatakan dalam X, dan jarak yang ditempuh tadi kilometer anak-anak. Ibu nyatakan dalam Y. Sudah diketahui dalam soal bahwa untuk banyak bensin 1 liter bisa menempuh jarak 12 km. Kita tentukan persamaannya anak-anak. Ini Y per X sama dengan Y-nya 12 per 1. Berarti Y sama dengan 12 per 1. Tidak Ibu tulis anak-anak. Ini Ibu pindah ruas menjadi X. Jadi persamaannya
Persamaannya adalah Y sama dengan 12X. Pertanyaan selanjutnya anak-anak, berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berarti ini Y-nya sama dengan 72 km dan yang ditanyakan adalah X. X-nya ditanyakan. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 12X. Berarti Y sama dengan Y-nya tadi 72 diketahui sama dengan 12X. X sama dengan 72 per 12 anak-anak. Berarti X sama dengan 72 dibagi 12 itu 6. Ini jadi untuk menempuh jarak 72 km diperlukan 6 liter bensin. Pertanyaan selanjutnya anak-anak, berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar, tanpa hambatan dan kemacetan. Baik Ibu bahas anak-anak, berarti ini X-nya sama dengan 6,5, yang ditanyakan adalah Y. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 12X. Ini Y sama dengan 12 dikali 6,5. Ini sama dengan 780 per 10 anak-anak. Ini 65 dikali 12 780 per 10 berarti sama dengan 78. Berarti Y-nya 78.